Baiklah, selamat malam. Perkenalkan nama saya Muhammad. Baiklah, selamat malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Pajaranto Salangan. Saya dari kelas 5 T1 dengan NIM 2302469. Saya dari kelompok 4. Sini saya akan membahas mengenai tugas dari materi ke-7 dalam mata kuliah Artificial Intelligence. Ya, baiklah, langsung saja masuk di pembahasan mengenai contoh tugas yang telah saya buat itu. Contoh tugasnya yaitu di sini ada perusahaan elektronik yang ingin meramalkan permintaan produk mereka yaitu smart speaker. Untuk bulan berikutnya, data permintaan mereka selama 6 bulan terakhir adalah sebagai berikut. Itu permintaan di bulan yang pertama sebesar 210, baru permintaan kedua itu 220, permintaan ketiga itu 235, yang keempat 245, yang kelima 260, dan yang bulan ke-6 itu 275. Manajer melihat bahwa data ini menunjukkan tren semakin meningkat, sehingga metode double exponential smoothing atau teknik Holt dapat dianggap cocok. Jadi kita menggunakan variabel alpha dengan nilai sebesar 0,3 untuk dihitung menggunakan smoothing yang pertama atau ST, atau seperti yang saya bahas di video sebelumnya. Smoothing yang kedua itu seperti itu contohnya, level alpha AT, outline itu beta T. Lalu kita memulai itu ramalan bulan ke-7. Lalu kita akan menampilkan hasilnya dalam pertemuan dalam bentuk tabel. Ini deskripsi masalahnya. Perusahaan perlu mengetahui perkiraan permintaan pada bulan ke-7 untuk mengatur jumlah produk mereka, persediaan bahan baku mereka, dan jadwal distribusi untuk bahan mereka yang berikutnya. Karena dengan data tersebut dapat menunjukkan kenaikan stabil atau trennya naik, maka double exponential smoothing atau juga disingkat sebagai DS adalah metode forecasting paling sesuai. Karena metode itu menghitung level dan tren sekaligus. Rumus yang digunakan juga setelah saya bahas di materi yang sebelumnya. Baiklah, saya akan langsung saja di pembahasan mengenai program yang telah saya buat mengenai contoh studi kasus yang tadi. Baiklah, ini adalah contoh yang telah saya buat. Sini ada programnya. Sini saya menggunakan library Matplotlib, Python. Baru yang kedua itu ada data permintaan bulan ke-6, yaitu data dari 210, 220, 235, 245, 260, dan 275. Dengan nilai alfanya itu 0,3. Baru itu yang di bawah itu ada double exponential smoothing. Nah, tunggu sebentar. Itu fungsinya dibuat agar bisa digunakan berkali-kali tanpa menulis ulang perhitungan. Parameternya itu ada data, daftar angka, core alpha, nilai smoothing. Baru yang ketiga itu ini yang bagian S-nya itu ada inisiasi smoothing yang pertama, dan S2 itu ada smoothing yang kedua. Baru itu menghitung smoothing yang pertama dan kedua atau proses smoothing, menghaluskan data hasil dengan sesuai rumus yang sebelumnya itu yang smoothing pertama. Baru yang smoothing kedua itu memasukkan data dari smoothing pertama lagi untuk menemukan trennya. Tapi ini berjalan untuk seluruh data bulan kedua sampai ke-6. Jadi data untuk bulan pertama itu tidak dimulai karena itu menjadi patokan awal ya. Baru yang menghitung level dan tren. Level dan tren itu yang alpha T dikali 2 dari bulan kedua, smoothing 1 sampai dengan smoothing kedua. Ini menunjukkan seberapa cepat data meningkat dan mengukur kebeningan tren. Baru menghitung ramalan periode ke depan atau bulan ke-7 ini untuk programnya. Karena M itu sebenarnya 1 atau bulan pertama, jadi modal itu meramalkan bulan yang ke-7. Baru nanti akan menghasilkan atau membalikan nilai dari smoothing 1 dan smoothing 2. Nanti ada daftar smoothing pertama dan juga daftar smoothing kedua. Buat forecast itu hasil ramalan bulan yang ke-7. Inilah perhitungannya, data aktual dan lain-lain. Jika saya klik programnya,
maka ini akan menghasilkan sebuah grafik yang akan menampilkan nilainya. Seperti yang kalian lihat itu, ramalan bulan ke-7 itu mencapai di atas 270. Yang lihat itu bulan pertama 210, bulan kedua itu 220, bulan ketiga 235, bulan keempat 240, bulan kelima itu 260, dan bulan ke-7 270, dan bulan ke-6 itu 270 ke atas, dan bulan ke-7 itu mirip-mirip dengan bulan yang sebelumnya. Itu data aktualnya. Lalu yang orange ini smoothing data yang pertama dari ini dari bulan kedua sampai bulan ke-6. Baru yang hijau itu smoothing kedua itu dari bulan yang kedua juga sampai bulan ke-6. Seperti yang kalian lihat, ini data aktualnya, nilai aslinya ini. Kalian lihat ini. Jadi hanya ini saja pembahasan yang bisa saya sampaikan mengenai contoh studi kasus yang bisa saya buat mengenai metode double exponential smoothing. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan jika ada salah kata atau kekurangan dalam penjelasan saya mengenai program ini, saya minta maaf, dan sampai jumpa di video berikutnya.